Untuk pemodelan di dalam TRB, pertama kita perlu membuat file baru. Jadi kita bisa klik New pada bagian kiri atas, kemudian kita masukkan nama project kita. Di bawahnya ada pilihan mengenai calculation rule yang mau digunakan. Dalam hal ini kita akan menggunakan Indonesia sebagai referensi terhadap SNI 2847 tahun 2019 mengenai standar detail penulangan. Di sini kita klik confirm, kita klik yes, kemudian kita akan menunggu softwarenya untuk menginisiasi project baru. Perlu diketahui, untuk membuka file TAS, kita tidak melakukan open file di sini, namun kita akan membuat project kosong, kemudian kita melakukan import ke dalam TRB-nya. Ketika kita sudah membuat file kosong seperti ini, tampilan dari TRB adalah mirip dengan tampilan seperti di TAS. Pertama, kita akan memasukkan model yang sudah kita buat di dalam TAS melalui function beam model, lalu import model. Di sini kita bisa klik pada folder berwarna biru ini, kemudian kita bisa memilih file yang kita sudah buat kemarin. Untuk melakukan import ke dalam TRB, kita bisa melakukan via Kubik ataupun melakukan importing melalui file TAS. Di sini kita akan melakukan importing via file Kubik, sehingga kita akan memilih file Kubik yang kita sudah buat kemarin, lalu kita klik open. Di sini kita akan klik start, lalu TAS akan membandingkan settingan lantai antara file yang asli dengan file TRB ini, di mana settingan lantai di dalam TAS sudah diubah, sehingga ada keterangan floor height is inconsistent. Di sini, kita akan mengikuti ketinggian dari project TAS, sehingga di kiri bawah akan kita centang use floor height in TAS project. Di sini kita bisa klik next step, lalu kita bisa memilih lantai ataupun elemen apa yang mau kita pilih. Di sini kita akan mengimpor semua elemen, sehingga kita akan membiarkan settingan ini tercentang semua. Kemudian kita klik next step. Setelah importing completed, di kanan bawah kita bisa klik finish. Lalu model TAS sudah masuk ke dalam model TRB. Untuk memunculkan modelnya, kita bisa masuk ke menu view lalu full screen. Ini adalah tampilan model TAS kita di dalam TRB yang akan kita gunakan untuk mengisi tulangan di dalam model ini. Pertama, kita akan save project ini dulu. Kita bisa lakukan save dengan cara Ctrl S, kemudian menyimpan di direktori yang kita inginkan. Pertama, kita akan masuk ke level basement floor untuk melakukan pemodelan tulangan untuk komponen lantai basement. Di dalam TRB, terdapat beberapa menu-menu default yang perlu kita pelajari terlebih dahulu agar kita dapat mengerti output dari TRB. Kita akan masuk ke menu project setting, kemudian floor settings, untuk kemudian menentukan settingan terhadap cover ataupun concrete grade. Di dalam floor setting, terdapat kolom cover yang bisa kita ubah untuk mensimulasikan selimut beton dari komponen struktur kita. Pada gambar, selimut beton telah ditentukan sesuai dengan angka berikut, di mana untuk pile cap akan berbeda untuk bagian bawah dan samping dan atas, sedangkan untuk pelat adalah 20, balok kolom core wall adalah 40, dan basement wall adalah 50 dan 20 di sisi luar dan dalam. Untuk mengakomodasi hal ini, kita perlu melakukan pengecekan terhadap selimutnya, di mana nilai selimut beton hanya bisa ditentukan dengan satu angka di floor setting, sehingga penentuan selimut beton seperti pada pile cap ataupun dinding yang memerlukan pembedaan selimut beton pada suatu sisinya akan dilakukan via modeling di atribut editor. Di sini kita sudah melihat kolom, balok, dan slab
sudah sesuai dengan angka yang kita inginkan, sehingga akan kita abaikan. Di sebelah kanan, terdapat beberapa setting mengenai panjang-panjang standar sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Di sini, untuk melakukan settingan lebih detail, kita bisa klik pada Development and Lab Setting di kanan bawah. Kemudian kita bisa memunculkan semua settingan untuk setiap mutu beton dan setiap mutu tulangan, untuk setiap diameter dan setiap jenis panjang tulangan. Semua angka di sini bisa diganti sesuai dengan standar detail yang berlaku pada proyek tersebut. Untuk mengganti salah satu angka dari di sini, kita cukup melakukan pengetikan ulang pada angka-angka ini. Adapun settingan ini dapat disimpan dan diimpor kembali melalui tombol ekspor dan import di bagian kanan bawah. Di sini kita close di bagian kanan atas. Kemudian kita akan masuk ke Calculation Rules untuk melihat bagaimana settingan detailing tulangan di dalam model ini. Settingan detailing tulangan seperti posisi overlap, panjang penjangkaran ke dalam pile cap, dan penekukannya ditentukan dari Calculation Rules. Semua tulisan yang berwarna hijau di sini dapat diubah. Sehingga kita bisa mengubah berbagai macam detailing dari kolom, wall, beam, slab, foundation, dan lain-lain untuk kemudian menentukan bagaimana tulangan mau dihitung di dalam modelingnya. Sebagai contoh sederhana, misalkan di dalam foundation terhadap settingan mengenai bagaimana penjangkaran dari tulangan pile cap atas dan pile cap bawah. Kita bisa melihat tekukan tulangan bawahnya adalah setinggi dari pile cap dikurangi dengan selimut dari pile cap atas bawah, namun untuk tekukan bagian atasnya adalah 12D. Jika kita hendak mengganti, maka kita bisa klik pada 12D dan melakukan penggantian angka sesuai dengan standar detail yang berlaku di proyek tersebut. Adapun contoh lain, misalkan pada kolom, kita bisa mengatur di mana posisi overlap dari tulangan kolom melalui panjang kicker yang ditulis sebagai HN/2 dikurangi LL/2. Jika kita mengganti angka ini menjadi 0, maka overlap kolom akan terjadi persis di muka lantai. Namun, settingan seperti ini akan membuat overlap pada kolom dilakukan di bagian tengah. Adapun pengaturan-pengaturan lainnya seperti specific weight setting, di mana kita bisa mengatur berapa mutu tulangan yang ingin kita gunakan dan mengatur berat tulangan yang ingin kita hitung. Di sini berat tulangan dinyatakan dalam kilogram per meter, yang bisa diubah sesuai dengan kebutuhan pada proyek tersebut. Kemudian kita memiliki settingan bend hook, di mana pada bend hook ini kita dapat menentukan berapa panjang kait untuk sengkang dan berapa panjang kait untuk ties ataupun hooks. Panjang kait pada sengkang dapat disetting pada kolom close link dengan menuliskan 2 kali panjang kait yang ingin kita hitung. Karena di dalam TRB, perhitungan volume sengkang dilakukan dengan menghitung panjang keliling persegi dari sengkang tersebut ditambah dengan suatu angka yang merepresentasikan panjang 2 kait di dalam sengkang tersebut. Sehingga angka yang kita masukkan di sini adalah 2 kali panjang kait. Kemudian di bagian hook setting, kita juga bisa melihat adanya settingan untuk menentukan panjang tekuk dari ties ataupun hooks. Di sini kita juga bisa melihat bahwa panjang dari bend hook untuk hook setting diinput dengan angka 2 kali panjang kaitnya dengan persepsi yang sama dengan perhitungan sengkang sebelumnya. Adapun settingan lapping setting, di mana kita bisa menentukan bagaimana tulangan kita ingin di overlap. Misalkan apakah kita ingin menggunakan overlap biasa atau ingin menggantinya dengan las ataupun dengan coupler. Di sini settingan lapping setting bisa ditentukan berbeda-beda untuk setiap kategori diameter, mutu tulangan, dan jenis komponen elemennya. Berikutnya ada settingan mengenai tension compression setting untuk menentukan apakah suatu tulangan tersebut adalah tulangan tarik atau tulangan tekan. Misalnya, untuk tulangan kolom yang bagian main bar,
akan menggunakan development tipe tulangan tarik dan overlap tipe tulangan tarik kelas B. Settingan ini harus kita sesuaikan dengan standar detail yang berlaku pada proyek tersebut. Kemudian yang terakhir ada wastage setting, di mana kita bisa menentukan berapa persen jagaan untuk waste yang ingin kita lakukan sebagai rasio yang ingin kita gunakan untuk melakukan markup pada volume untuk menentukan berapa persen waste yang ingin kita berikan sebagai jagaan. Berikutnya, kita akan melakukan pemodelan untuk tulangan di dalam TRB. Pertama, kita akan melihat bagaimana cara menulangi tulangan di dalam file cap. Kita pertama akan masuk ke elemen foundation lalu file cap, kemudian membuka atau melihat tulangan di dalam gambar training kita. Di sini kita bisa melihat 3 jenis file cap yang masing-masing memiliki tulangan tersendiri, di mana pada contoh ini tidak ada tulangan bagian atas untuk file cap karena tulangan bagian atas untuk file cap diambil dari tulangan pelat di atasnya. Pertama, kita bisa memasukkan tulangan untuk PC1 terlebih dahulu, yaitu kita melakukan double klik pada bagian PC1 di elemen list. Untuk memunculkan elemen list, kita bisa klik pada 3 tombol kecil di sebelah kiri ini. Dan untuk memunculkan atribut editor, kita bisa melakukan klik pada 3 icon kecil di bagian ini untuk icon nomor 2. Kemudian, kita bisa membesarkan atribut editor ini dengan cara melakukan double klik pada elemen list, sehingga kita masuk ke dalam tampilan Define View. Di sini, pada bagian file cap, kita bisa melihat ada 3 tipe yang ingin kita isi tulangannya, maka kita akan melakukan penulangan untuk salah satu tipenya yaitu PC1, di mana tulangan bagian bawah menggunakan D19 jarak 150. Di sini, pengisian tulangan untuk file cap bisa dilakukan dengan menimpa tulisan berwarna hijau di sini, di mana bottom bar adalah tempat untuk kita mengisi tulangan bagian bawah, dan top bar adalah tempat kita untuk mengisi tulangan di bagian atas. Di sebelah kiri terdapat tulisan hori dan di sebelah kanan terdapat tulisan ver, di mana horizontal dan vertikal ini sesuai dengan panah yang ditunjukkan di dalam batang tulangannya. Misalkan, untuk bottom bar vertikal, panah menunjuk pada batang berwarna kuning, sedangkan bottom bar horizontal, panah menunjuk ke arah warna merah. Sehingga, untuk bottom bar vertikal, semua angka yang diinput di dalam sini akan menjadi tulangan yang berwarna kuning di bagian bawah. Sedangkan bottom bar horizontal di sini akan menjadi tulangan yang berwarna merah. Untuk kasus PC1, tidak ada masalah jika angka ini terbalik karena panjang dan lebar dari file cap-nya adalah sama. Namun volumenya akan berbeda jika ukuran file cap-nya tidak sama untuk kedua sisinya. Di sini kita tinggal klik pada bottom bar untuk mengisi tulangannya sesuai pada gambar. Dan kita sudah selesai melakukan penulangan untuk file cap. Perhatikan bahwa bagian top bar kita isi kosong karena pada gambar tidak diminta menggunakan tulangan bagian atas, melainkan untuk meneruskan tulangan dari pelat. Di sini kita bisa coba cek untuk sidebar melalui gambar potongan, di mana sidebar itu menggunakan 2D13. Tulangan sidebar adalah tulangan yang mengelilingi file cap, seperti garis berwarna ungu di bagian bawah. Lalu kita bisa klik satu kali pada bagian PC2 untuk kemudian melakukan pengisian tulangannya kembali. Jika kita lihat dari PC2, maka kita bisa melihat tulangan yang arah panjang adalah D25 jarak 100 dan tulangan arah pendek adalah D19 jarak 150. Sehingga kita bisa isi di bagian ini untuk tulangan jarak pendek terlebih dahulu. Untuk yang arah memendek adalah yang warna kuning, sehingga kita akan melihat panah yang menunjuk ke garis warna kuning. Di sini kita akan isi sesuai dengan gambar, yaitu D19 jarak 150. Kemudian untuk bottom bar horizontal,
kita akan ikuti menggunakan gambar D25 jarak 100. Untuk bagian sidebar, kita bisa kemudian mengisi sesuai pada gambar, yaitu 3D13. Lalu kita bisa klik satu kali lagi pada PC3 untuk kemudian melakukan penulangan pada PC3, yaitu D25 jarak 150 untuk tulangan bawah dan 3D13 untuk tulangan peminggang. Ketika sudah selesai melakukan penulangan, kita bisa kembali ke model dengan cara melakukan double klik di elemen list. Kemudian kita bisa melihat file cap kita sudah memiliki garis warna ungu sebagai representasi dari tulangan yang kita masukkan. Selanjutnya, kita akan menentukan settingan untuk bisa meneruskan tulangan pelat di bagian atasnya. Di sini, karena file cap tidak memiliki tulangan atas, maka tulangan pelat harus dilewatkan ke dalam file cap, di mana di dalam TRB secara default, tulangan dari pelat hanya akan masuk sepanjang LD ke dalam file cap. Sedangkan pada gambar ini, kita diminta untuk meneruskan tulangan pelatnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mematikan settingan cut off pada tulangan slab di dalam file cap. Pertama, kita bisa lihat di atribut editor nomor 17 untuk other atribut. Kemudian kita bisa mengubah settingan mengenai deduct top bar, deduct bottom bar, dan deduct hooks. Di dalam TRB, terdapat teks berwarna hitam dan biru yang menandakan private dan public atribut. Teks yang berwarna hitam disebut dengan private attribute dan baru bisa diganti jika kita sudah memilih item yang ingin kita ganti settingannya. Dalam kasus ini, kita ingin mengganti semua settingan untuk semua file cap, maka kita bisa masuk ke Draw, Select, lalu Batch, dan memilih semua file cap dan klik OK. Kemudian, kita bisa ganti settingan deduct top dan deduct bottom bar, serta deduct hooks ke No, untuk memungkinkan TRB meneruskan tulangan pelat di atas dari file cap sesuai dengan yang diminta pada gambar. Adapun selimut beton juga perlu kita ganti sesuai dengan pada gambar, di mana untuk file cap, bagian bawah dan sampingnya hanya memiliki 5 cm dari selimut, sedangkan di bagian topnya menggunakan selimut 20 mili. Untuk penggantian selimut, kita bisa ganti di atribut editor lalu cover thickness dengan menggunakan garis miring untuk memisahkan selimut bawah, samping, dan atas. Sehingga kita bisa memasukkan 50 garis miring 50 garis miring 20, yaitu 50 untuk bawah, 50 untuk samping, dan 20 untuk atas. Dengan cara ini, penulangan file cap sudah selesai dilakukan. Untuk melihat hasilnya, kita bisa melakukan batch select pada file cap, kemudian hanya menghitung file cap ini saja. Kita juga memiliki pilihan untuk menghitung semua lantai dari menu quantity, lalu calculate basement floor, seperti pada software TAS. Ketika kita selesai melakukan perhitungan untuk tulangan file cap, kita bisa melihat volume apa saja yang bisa dihasilkan di dalam software ini. Pertama, kita bisa masuk ke view quantity by kategori, lalu kita centang basement floor, untuk kemudian kita lihat mengenai kilogram tulangan yang terpasang di dalamnya. Kilogram tulangan yang terpasang dibagi berdasarkan tipe elemen, lantai, dan juga rebar strength atau mutu tulangan yang digunakan. Adapun volumenya dibagi menjadi beberapa diameter sesuai dengan yang dipakai di dalam file cap tersebut. Untuk memunculkan pembagian namanya, kita bisa klik Set Classification Condition, lalu klik Name, dan klik OK untuk memunculkan berapa volume untuk masing-masing tipe file cap. Di paling kanan, kita bisa melihat kolom Summary, yaitu adalah total untuk setiap file cap.
Dan juga di paling kanan bawah kita bisa melihat total summary, yaitu jumlah dari tulangan FileCAD secara keseluruhan. Angka ini adalah volume tulangan yang terpasang beserta dengan detailingnya, sehingga pada umumnya angka di dalam BOQ atau RAB diambil dari angka berikut. Perlu diketahui, angka ini belum termasuk dengan waste yang akan dibuang, sehingga hanya merepresentasikan berapa tulangan yang akan dipasang. Tabel ini bisa kita ekspor ke Excel dengan klik tombol ekspor di bagian atas lalu ekspor to Excel. Dengan cara ini kita bisa menampilkan volume dari modeling kita di dalam format Excel. Kemudian berikutnya, kita bisa melihat edit rebar dari tulangan yang sudah kita modelkan. Cara penggunaannya adalah klik edit rebar, kemudian memilih salah satu item yang ingin kita cek penulangannya. Edit rebar akan memunculkan sebuah tabel penulangan di bagian bawah dari model untuk menunjukkan bagaimana detailing dari penulangan tersebut. Di dalam edit rebar, kita bisa melihat keterangan mengenai apa jenis tulangan yang sedang dihitung, lalu berapa mutunya dan diameternya, lalu bagaimana bentuknya dan panjangnya. Kita juga bisa melihat bagaimana cara perhitungan softwarenya dan melihat berapa panjang tulangan per potongan ini dan berapa jumlah potongan yang seperti ini dan berapa kilogramnya. Hal ini akan memudahkan kita dalam melakukan pengecekan karena kita bisa melihat breakdown detail dari setiap tulangan yang ada di dalam TRB. Kita juga bisa melakukan klik pada rebar 3D, kemudian melakukan pemutaran pada model untuk melihat bagaimana tulangan tersebut akan dipasang. Jika kita melakukan salah satu klik pada edit rebar, maka kita bisa melihat bahwa tulangan yang sedang kita pilih akan ditunjukkan dalam warna biru di dalam model. Hal ini juga akan membantu kita dalam pengecekan volume yang sudah kita kerjakan. Untuk menghilangkan tampilan ini, kita bisa klik pada top view, lalu menutup window edit rebar di bagian bawah. Berikutnya, kita akan mengisi tulangan untuk komponen lain di dalam TRB ini. Kita bisa melakukan penulangan untuk elemen rough di dalam TRB dengan melakukan klik pada bagian foundation, lalu rough main bar. Perlu diketahui, rough foundation dan rough main bar memiliki fungsi yang berbeda, di mana elemen rough main bar digunakan untuk melakukan pemodelan tulangan rough, sedangkan rough foundation dilakukan untuk mengisi tulangan hanya untuk bagian samping dari rough ataupun menentukan tebal dari rough tersebut. Kita juga bisa menggunakan rough foundation untuk mengisi bar chair ataupun dudukan dari tulangan di dalam rough tersebut. Namun, untuk tulangan utamanya, kita tetap menggunakan elemen rough main bar untuk melakukan pemodelan. Kita bisa melihat terlebih dahulu penulangan untuk rough dari gambar. Di sini kita bisa melihat tulangannya menggunakan 2 lapis D25 jarak 200 dan 2 lapis D19 jarak 200. Di sini D19 jarak 200 diisi untuk tulangan yang arah memendek, sedangkan D25 jarak 200 adalah untuk tulangan arah memanjang. Kita bisa melakukan penulangan untuk rough dari menu Draw, lalu Parametric Arrangement, dan menggunakan tipe pertama yang berwarna biru untuk kemudian mengisi tulangan rough tersebut. Di sini kita bisa melihat garis warna kuning dan biru dengan keterangan di bagian kanan bawah, di mana garis yang berwarna ungu adalah top bar, sedangkan garis yang berwarna kuning adalah bottom bar. Adapun arah ini menentukan dari sisi pendek dan sisi panjang dari rough, sehingga untuk tulangan vertikal di sini adalah tulangan di bagian sisi yang lebih pendek, dan tulang horizontal ini adalah tulangan di sisi yang lebih panjang. Jika kita lihat pada gambar, tulangan sisi pendek diisi dengan D19 jarak 200 2 lapis, sehingga kita akan klik pada salah satu garisnya yang bagian vertikal untuk warna kuning, kemudian mengisi D19 jarak 200 plus D19 jarak 200.
Tanda plus pada komponen rough main bar menentukan berapa lapis tulangan yang digunakan pada bagian bawah tersebut. Sedangkan tulangan bagian bawah arah yang sejajar dengan sisi yang lebih panjang, bisa kita isi tulangannya menggunakan D25 jarak 200 dua lapis. Sedangkan jika kita perhatikan untuk tulangan bagian atasnya, kita bisa melihat tulangan yang digunakan adalah sama. Sehingga kita bisa melakukan copy dari tulangan kuning ke tulangan ungu seperti ini. Setelah selesai mengisi tulangannya, kita bisa mengenerate tulangannya dengan melakukan klik pada Generate Rebar and Rebar Content. Di sini kita bisa melihat software TRB akan membentuk beberapa garis sesuai dengan input yang kita buat, yaitu 2 garis untuk masing-masing tulangan untuk masing-masing arah, karena terdapat 2 lapis pada tulangan tersebut. Kita juga bisa melihat secara otomatis terbuat 4 elemen list RM bar 1 sampai RM bar 4 dengan masing-masing memiliki rebar info dan kategori yang berbeda. Misalkan RM bar 1 adalah D25200 untuk tulangan bawah, sedangkan RM bar 2 adalah D25200 untuk tulangan atas. Sedangkan untuk RM bar 3 dan 4 adalah D19200 untuk tulangan bawah dan tulangan atas. Selain tulangan utama seperti ini, terkadang di dalam rough juga terdapat extra bar seperti ini. Kita bisa melihat beberapa contoh extra bar untuk tulangan top, di mana extra bar menggunakan D19400, dan penulangannya adalah penulangan arah horizontal, dengan penyebaran sesuai dengan garis berwarna ungu. Di sini, kita bisa melakukan penulangan untuk bagian ekstra di suatu tempat ini dengan pertama memasukkan gambar yang ingin kita gunakan. Kita bisa masuk ke menu Identify, lalu pada Drawing Manager kita klik panah ke bawah dan Add Drawing. Kemudian kita akan mengambil gambar yang ingin kita gunakan. Di sini kita akan masuk ke gambar dari basement plan, lalu kita klik Open. Kemudian kita akan melakukan pembagian untuk 2 gambar ini, di mana gambar yang pertama adalah gambar top reinforcement, sehingga kita akan lakukan split pada top reinforcement plan ini. Kita bisa klik split drawing di menu Identify, lalu memilih gambar yang ingin kita gunakan, klik kanan, lalu mengambil judul gambarnya. Begitu juga untuk tulangan bagian bawah, akan kita split seperti ini, kita klik kanan, dan kita ambil nama tulangannya. Di sini kita bisa double klik pada gambar yang sudah kita pecah, kemudian klik pada relocate untuk memindahkan gambar. Dengan cara seperti ini, kita sudah menentukan bagaimana posisi dari tulangan ekstra tersebut, sehingga kita tinggal perlu melakukan jiplak pada garis tersebut. Di sini pertama kita akan membuat new rough main bar, kemudian memberikan nama sesuai dengan tulisan pada gambar, yaitu D19400 extra, di mana ini adalah tulangan bagian atas atau top bar. Adapun tulangan ekstra ini tidak memiliki tekuk di bagian ujung, sehingga band ini akan kita buat jadi 0. Sekarang kita akan melakukan penggambarannya dari draw line to arrange, kemudian menggambarkan pertama adalah range line, yaitu sebaran dari tulangan tersebut. Tulangan ekstra ini akan disebar dari bagian bawah ke bagian atas, dengan panjang dari kiri ke kanan. Sehingga kita sudah membuat tulangan ekstra bagian atas, yang ditandakan dengan garis berwarna ungu. Untuk tulangan di sebelah kanannya, kita bisa lakukan hal yang sama, sehingga kita menggambarkan range line terlebih dahulu, kemudian kita klik 2 kali pada bagian tulangan yang berwarna biru ini.
Sedangkan untuk tulangan bagian bawah, kita bisa mengganti gambarnya ke gambar rough bottom reinforcement plan. Kemudian kita lakukan relocate sekali lagi. Untuk kemudian kita jiplak kembali menggunakan tulangan bagian bawah. Di sini kita akan membuat satu tulangan lagi, di mana ini tadi adalah D19400 ekstra untuk top, dan akan kita copy dan menggantinya menjadi D19400 ekstra bottom. Kemudian kita bisa masuk ke draw range line. Kemudian kita menyusun, pertama adalah range line-nya terlebih dahulu. Kemudian adalah garis yang ingin kita susun, yaitu garis berwarna biru ini. Begitu juga untuk satu lagi, kita pertama membuat sebarannya terlebih dahulu, baru kita membuat panjang tulangannya sesuai pada gambar. Dengan cara seperti ini, kita sudah menambahkan tulangan ekstra untuk bagian rough. Adapun gambar ini bisa kita hide dengan menu Identify, kemudian Display Drawing, kita klik untuk kemudian mematikan tampilan gambar ini. Kita bisa kemudian melakukan perhitungan pada model ini. Kita bisa masuk ke menu Quantity, lalu Calculate, dan Calculate untuk lantai basement. Kemudian melihat tulangan yang sudah kita susun. Pertama, kita bisa memilih salah satu garis tulangannya dan klik pada Rebar 3D untuk melihat susunannya. Dan ini adalah susunan untuk tulangan basic, di mana garis berwarna kuning adalah penanda overlap pada tulangan rough tersebut. Adapun, kita juga bisa memilih bagian extra bar seperti ini untuk melihat edit rebarnya dan rebar 3D-nya, untuk kemudian melihat bahwasannya ada penambahan tulangan di area ekstra ini. Tentu saja, sama seperti elemen lain, kita bisa klik pada Edit Rebar untuk mengecek bagaimana cara perhitungan di dalam rough foundation ini. Kita juga bisa menggunakan Rebar Layout untuk melihat bagaimana tulangan ini disusun di dalam rough foundation. Kita bisa klik pada bottom bar dan top bar untuk melihat bagaimana susunan di dalam rough foundation ini. Gambar ini bisa diekspor menjadi DXF dengan melakukan klik pada Save as DXF di bagian atas. Selanjutnya, kita bisa menggunakan hal yang sama untuk melakukan penulangan pada slab. Kita bisa masuk ke elemen slab, lalu slab main bar untuk melakukan penulangan pada bagian pelat. Di sini, kita bisa masuk ke draw, lalu parametric arrangement untuk kemudian menyusun tulangan untuk BS1. Jika kita lihat pada gambar, tulangan BS1 menggunakan D13 jarak 300 di arah memanjangnya dan 13 jarak 250 di arah memendek. Sehingga kita bisa input sesuai dengan pada gambar seperti ini. Jika sudah selesai, kita tinggal klik Generate Rebar and Rebar Content untuk kemudian melakukan penulangan untuk slab BS1. Penulangan slab BS1 akan ditunjukkan dengan garis berwarna ungu dan kuning di bagian ini yang bisa kita hitung untuk melihat bagaimana susunan 3 dimensinya. Pertama, kita akan lakukan calculate untuk lantai basement terlebih dahulu untuk memastikan bahwasannya tulangan pelat ini sudah terhitung. Lalu kita bisa klik pada salah satu garis atau lebih dari satu, lalu klik Edit Rebar untuk melihat susunan 3 dimensinya.
Di sini kita bisa lihat tulangan dari pelat sudah masuk ke dalam file cap sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan mengisi tulangan untuk elemen dinding. Kita bisa masuk ke wall, lalu RC wall, untuk kemudian mengisi tulangan di dalam dinding ini. Pengisian tulangan untuk dinding bisa kita lakukan via atribut editor sesuai dengan masing-masing tipe di sebelah elemen listnya. Pertama, kita akan coba lihat penulangan untuk W2, di mana untuk W2 menggunakan tulangan D13 jarak 150 untuk bagian vertikal dan D10 jarak 100 untuk bagian tulangan horizontalnya. Adapun tambahan hooks D10 jarak 750 untuk spasi horizontal dan jarak 500 untuk spasi vertikal. Di sini kita bisa masuk ke atribut editor, kemudian kita akan mengisi tulangan sesuai dengan pada gambar, di mana tulangan horizontal menggunakan D10 jarak 100 dan tulangan vertikal menggunakan D13 jarak 150. Untuk tulangan horizontal dan tulangan vertikal akan secara otomatis menunjukkan angka dalam kurung 2 di bagian awalan dari input kita. Hal ini menandakan D10 jarak 100 ini ditulangi dalam 2 lapis, sesuai pada gambar seperti ini. Untuk tulangan-tulangan dinding yang hanya memiliki satu lapis, kita bisa mengedit angka 2 ini dan menggantinya menjadi angka 1. Kemudian, kita bisa mengisi hooks sesuai dengan tampilan seperti ini, di mana format pengisian hooks dimulai dari spasi untuk horizontal, lalu disusul dengan spasi untuk vertikalnya. Sehingga kita bisa masukkan di bagian hooks D10 jarak 750 bintang 500, di mana 750 menandakan spasi horizontal dan 500 menandakan spasi vertikalnya. Jika kita ingin menyamakan tulangan untuk dari satu dinding ke dinding yang lain, kita bisa melakukan sync pada elemen list di bagian ini. Misalkan kita klik sync, kemudian kita akan mengcopy atribut horizontal, vertikal, dan hooks yang akan kita copy ke semua lantai dan semua tipe dinding pada project ini. Ketika kita klik OK, maka secara otomatis semua tipe dinding yang ada di dalam project ini akan diisi dengan tulangan yang sudah kita copy. Dan bisa kita lihat dengan melakukan klik pada elemen list dan melihat pada atribut editornya. Dalam kasus beberapa dinding, misalkan dinding basement, terkadang kita memiliki tulangan yang berbeda antara satu sisi dengan sisi yang lainnya, di mana di sisi bagian luar menggunakan diameter 19 dan sisi bagian dalam menggunakan diameter 16. Di bagian ini, kita bisa klik pada dinding basement lalu mengganti vertical distribution bar ini dengan menggunakan format plus. Untuk penulisan dari atribut editor, untuk lapisan tulangan yang berbeda untuk dinding, pertama kita perlu mengetahui arah dinding terlebih dahulu. Di sini saya akan menekan tombol Z pada keyboard untuk mematikan gambar, kemudian masuk ke Tool, Linear Entity Direction, dan Show Direction untuk melihat arah dari panah yang digambarkan di dalam model. Di sini kita bisa melihat bahwa panah dari dinding ini adalah ke kanan, yang mengartikan model ini dibuat dari kiri ke kanan. Format untuk mengisi tulangan yang berbeda untuk setiap sisi adalah dengan tanda plus, di mana kita bisa menuliskan tulangan bagian sisi kiri terlebih dahulu, baru sisi kanan. Yang dimaksud dengan sisi kiri kanan sesuai dengan tampak dari panah ini. Misalkan kita berdiri di dalam dinding ini dan menghadap ke kanan sesuai dengan panah, maka tangan kiri kita akan berada pada luar dinding.
sehingga yang kita tuliskan pertama kali adalah tulangan bagian luarnya, baru tulangan bagian dalamnya. Format juga bisa kita lihat dengan melakukan klik titik 3 di bagian vertical distribution bar, dan kita bisa membaca satu persatu apa arti dari setiap format yang didukung di dalam kotak ini. Di sini kita bisa menggantinya sesuai dengan gambar, yaitu D19 jarak 150, namun hanya satu lapis. Lalu kita tambahkan dengan satu lapis D16 jarak 150. Untuk tulangan horizontal, kita bisa masukkan D10 jarak 150. Dan untuk hooks, kita bisa masukkan D10 jarak 450 untuk vertikal dan horizontal. Dengan cara seperti ini, kita sudah selesai membahas mengenai tulangan untuk dinding. Tentunya kita juga bisa melihat volume yang dimodelkan di dalam TRB. Jika kita hanya ingin menghitung suatu dinding saja, atau beberapa dinding saja, maka kita bisa melakukan batch select untuk semua dinding seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke menu quantity dan calculate selected entity. Calculate selected entity bisa digunakan untuk melakukan perhitungan hanya untuk beberapa entitas yang kita pilih saja, sehingga mempersingkat waktu untuk melakukan perhitungan yang pada umumnya kita gunakan untuk melakukan pengecekan sederhana untuk hasil modeling yang kita lakukan. Tentunya kita bisa melihat edit rebar dan rebar 3D dan melihat bagaimana tulangan ini diisi di dalam TRB. Kita bisa melihat garis-garis kuning menandakan adanya overlap dan bisa melihat beberapa detailing di dalam software TRB. Pertama, karena tulangan dinding ini masuk ke dalam kolom, maka kita bisa melihat di dalam kolom tidak terdapat tulangan vertikal dan tidak terdapat hooks di dalamnya. Yang kedua, kita bisa melihat setiap 12 meter dari batang tulangan dinding, kita akan melihat overlap otomatis yang sudah dihitung oleh software TRB. Kemudian, untuk bagian bawah dari dinding, kita bisa melihat penjangkaran ke dalam file cap ataupun balok. Jika kita menekan tombol P dan B pada keyboard, kita bisa melihat bahwa software TRB secara otomatis melakukan penjangkaran ke bagian pondasi ataupun balok di bawahnya. Berikutnya kita juga bisa melihat software TRB secara otomatis akan melakukan overlap pada bagian bawah dari dinding dengan asumsi bahwa bagian bawah dari dinding ini menggunakan overlap sebelum dipasang keseluruhan. Hal ini bisa dihilangkan dengan mengganti atribut editor bagian other atribut nomor 22, di mana tulisan main bar anchorage ini diubah menjadi main bar anchorage dan bukan menggunakan set double bar. Jika kita menggantinya ke main bar anchorage, maka kita akan menghilangkan stack yang digunakan di bagian bawah ini. Berikutnya, kita akan mengisi tulangan untuk kolom. Penulangan untuk kolom, kita bisa klik pada elemen kolom, kemudian mengisinya dari atribut editor. Pertama, kita bisa lihat tulangan di dalam schedule-nya terlebih dahulu dan mengisinya sesuai dengan komponen yang ada di sini. Misalkan untuk kolom K3, kita bisa mengisi 20D25 sebagai tulangan utamanya, sehingga kita klik K3 di elemen list, lalu mengisi bagian all main bar 20D25. Kita bisa melihat software akan secara otomatis mendistribusikan tulangan utamanya sesuai dengan gambar yang ada di kanan bawah. Adapun kita bisa menginput tulangan sengkangnya, yaitu diameter 13, jarak 100 di tumpuan dan 200 di lapangan, dengan mengisinya di bagian links dengan format yang sama. Misalkan kita isi diameter 13, jarak 100, garis miring 200, di mana garis miring mengartikan yang ditulis sebelum garis miring adalah spasi yang digunakan untuk area tumpuan
dan setelah garis miring adalah spasi untuk area lapangan. Kemudian, kita bisa mengisi untuk bagian ties-nya, yaitu ada 5 kaki yang sama dengan sengkang yang sudah diisi sebelumnya. Perhitungan 5 kaki ini ditentukan dari ties ditambah dengan 2, karena untuk setiap satu cincin sengkang akan berkontribusi 2 kaki pada perhitungan jumlah ties. Sehingga kita bisa melihat karena di sini ada 3 ties dan 1 sengkang, maka jumlah kaki di bagian vertikal ini adalah 5. Begitu juga untuk yang bagian horizontal. Untuk mengisi jumlah kaki untuk ties, kita bisa menambahkannya di bagian belakang links dengan dalam kurung, di mana kita menghitung jumlah kaki untuk vertikal dulu, baru kita buat bintang dengan jumlah kaki bagian horizontal. Kita bisa melihat dengan input seperti ini, kita akan mengenerate tulangan yang sesuai dengan gambar. Contoh lain, kita bisa lihat untuk tulangan K2A, di mana K2A menggunakan 60 diameter 32, sehingga kita bisa klik K2A dan mengisi 60 D32 di bagian all main bar. Adapun sengkang yang digunakan adalah D16 jarak 100 di tumpuan dan 100 di lapangan, 5 untuk kaki vertikal dan 8 untuk kaki horizontal, di mana angka ini sudah termasuk dengan jumlah kaki dari sengkang. Sehingga kita bisa masukkan sesuai dengan gambar, yaitu D16 jarak 100 di tumpuan, 100 di lapangan, lalu dalam kurung kaki vertikal yaitu 5, bintang kaki horizontal yaitu 8. Begitu juga untuk K2, kita bisa lihat pada gambar, yaitu 66 diameter 32 untuk tulangan utamanya. Untuk jumlah sengkangnya sama dengan K2A, yaitu D16 jarak 100 di tumpuan dan 100 di lapangan, dengan jumlah kaki, di mana 5 adalah ties vertikal dan 8 adalah ties horizontal. Selanjutnya kita bisa isi tulangan untuk K1, di mana tulangan K1 menggunakan 56 D32. Kemudian untuk bagian sengkangnya menggunakan diameter 16 jarak 100 di tumpuan dan 100 di lapangan, namun untuk bagian hooks atau ties-nya menggunakan diameter 13 dengan jumlah kaki 5 yang vertikal dan 8 yang horizontal. Untuk membedakan ukuran diameter sengkang dan diameter ties, kita bisa menggunakan tanda plus di bagian links. Semua format yang didukung di links bisa kita lihat di tombol titik 3 ini untuk melihat bagaimana format-format lain dapat didukung di dalam software TRB. Di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu diameter sengkang bagian luarnya, yaitu D16 jarak 100. Kemudian kita tambahkan dengan hooks bagian dalamnya, yaitu diameter 13 jarak 100. Dengan kaki 5 bintang 8 seperti pada kolom sebelumnya. Dengan cara seperti ini, mengartikan bahwa sengkang bagian luar menggunakan diameter 16, sedangkan ties atau hook bagian dalam menggunakan diameter 13. Kita juga kemudian bisa mengisi tulangan untuk bagian shear wall, di mana pertama kita bisa melihat WC2 menggunakan 16 diameter 16. Sehingga kita klik pada WC2 dan menggunakan 16D16.
Kemudian mengisi bagian sengkangnya D10 jarak 100 dengan ties 3 arah horizontal. Jumlah kaki ties kita hitung terlebih dahulu untuk yang vertikal. Karena di sini tidak ada ties vertikal, maka jumlah kaki vertikalnya adalah 2 dan jumlah kaki horizontalnya adalah 3 ditambah 2, yaitu 5. Maka kita bisa input D10 jarak 100 dalam kurung 2 kali 5. Untuk WC1, kita bisa mengisi tulangannya sesuai dengan pada gambar juga, di mana tulangan utamanya adalah 16D16 ditambah dengan 32D16. Di all main bar, kita juga bisa menggunakan format yang sama. Lalu software akan secara otomatis menambahkan jumlah tulangannya. Kemudian untuk sengkang tidak bisa diinput karena bentuk dari WC1 yang merupakan bentuk kolom L. Di sini kita akan membesarkan tampilan ini dengan double klik pada WC1, kemudian menggambarkan sengkangnya secara manual. Sengkang di sini menggunakan D10 jarak 200. Sehingga kita akan klik pada drawing, lalu D10 jarak 200 sesuai dengan gambar di bagian rebar info dan menggunakan rectangle untuk penggambaran. Di sini kita bisa gambarkan kotak sesuai dengan garis pada ujung-ujungnya, sesuai dengan gambar yang sudah didetailkan. Adapun kita bisa melihat di sini ada hooks sebanyak 3 D10 jarak 100. Sehingga berikutnya kita ganti rebar infonya menjadi D10 jarak 100. Mengganti rebar info tidak akan mengganti diameter tulangan yang sudah digambar, namun hanya akan mengganti yang akan kita gambar berikutnya. Untuk menggambar ties, kita bisa klik pada line karena bentuk dari ties-nya bukan persegi. Di sini kita bisa klik pada satu batang dan klik pada batang lain, kemudian klik kanan untuk mengenerate hooks-nya. Sesuai dengan gambar, kita akan buat 3 di sisi ini. Dan kita juga bisa lihat terdapat permintaan 8D10 jarak 100 di bagian badan horizontalnya. Di sini kita bisa tambahkan 8 buah ties dengan cara yang sama. Adapun jika tidak ingin menggambarkan satu persatu untuk bagian links-nya, kita bisa tambahkan sebagai other link. Jadi selain kita bisa menggambarkan dengan metode ini satu persatu, kita juga bisa memasukkan secara tabel melalui other links. Kita bisa double klik di sini, klik titik 3-nya, lalu kita klik new, untuk kemudian menambahkan bentuk ataupun informasi dari hooks ini. Misalkan, di sini kita bisa ubah di bagian link menjadi bentuk yang sesuai. Kemudian menggantikan informasinya sesuai dengan jumlah ties yang ada di sini. Dikarenakan tebalnya sama, kita bisa hitung, maka jumlah ties-nya ada 11. Dengan spesifikasi tertentu, kita bisa memasukkan misalkan seperti ini, 11 D10 jarak 300 sesuai dengan yang ada pada gambar. Kemudian memasukkan ukuran dari ties-nya. Misalkan di sini adalah 350 dikurangi dengan 80. Dengan cara ini, kita bisa memasukkan links dengan lebih cepat. Namun, di sisi lain kita tidak bisa mendapatkan 3D rebar-nya. Secara volume tetap benar, hanya saja tampilan 3D tidak akan terlihat jika kita menggunakan other links. Di sini jika kita klik OK, maka keluar tulisan 485 yang menandakan ada other links tambahan yang kita buat pada kolom WC1 ini. Jika ingin dihapus, kita bisa klik pada delete, lalu klik OK. Metode other links dan ties yang ada di bagian yang sudah kita gambar harus dipilih salah satu. Sehingga jika sudah digambarkan di bagian edit section, tidak perlu ditambahkan di link kembali. Dan kalau kita sudah gambar di other links, tidak perlu kita buat di edit section lagi.
Dan kita sudah selesai mengisi tulangan untuk bagian kolom. Namun, menggunakan cara atribut editor ini hanya berlaku untuk lantai ini saja, sedangkan untuk kolom lantai atasnya belum diisi tulangannya. Adapun cara lain untuk mengisi tulangan kolom adalah melalui kolom schedule yang kita bisa buka dari draw lalu kolom schedule. Kolom schedule memungkinkan kita untuk melakukan penulangan secara menyeluruh satu project. Yang pertama bisa kita lakukan dengan klik Generate from Element untuk mengambil semua tipe kolom yang sudah kita gambarkan. Adapun baris berwarna biru adalah tipe kolomnya dan baris berwarna putih adalah lantai kolom itu berada. Kita bisa lihat untuk beberapa tipe kolom seperti K1 terdapat zone 10 dan zone 121GF yang membedakan lantai dari model K1 ini, di mana untuk setiap pembagian lantai kita bisa lihat terdapat ukuran yang berbeda sesuai dengan yang kita modelkan. Kita juga bisa melihat informasi lantai ini dengan double klik di bagian zone 1, lalu klik bagian titik 3-nya. Kita bisa melihat bahwa tulangan K1 ini digunakan untuk lantai 1, 2, dan 3. Berikutnya kita tinggal mempopulasikan data ini saja. Kita bisa lihat kembali pada bagian schedule untuk K1 menggunakan 36 D22 dan D13 jarak 100. Dengan kaki 4x6. Kemudian untuk K2 menggunakan 56D22 dan K2A menggunakan 48D22 dengan sengkang yang sama. Di sini kita bisa masukkan 56D22 dan untuk K2A kita bisa masukkan 48D22. Untuk sengkang karena sama kita bisa copy. Caranya kita double klik pada tulisan ini, kita Ctrl C, lalu double klik pada kotak ini dan Ctrl V. Untuk WC2 dan WC1, tulangan sama untuk semua lantai. Sehingga kita bisa menghilangkan pembagian lantai ini dengan cara memilih row ini, lalu klik Delete. Kemudian, kita bisa mengganti posisi lantai untuk WC2 ini, di mana informasi ini akan digunakan untuk semua lantai. Setelah selesai, kita bisa klik Sync to Entity untuk kemudian memasukkan tulangan ke dalam model. Di sini kita bisa klik OK. Lalu klik OK di kanan bawah dari tabel ini. Dengan cara ini, penulangan kolom sudah dilakukan untuk semua lantai. Kita pun bisa melihat hasilnya, pertama dengan melakukan perhitungan terhadap semua lantai yang sudah kita modelkan. Kita bisa kemudian melihat hasil pemodelan tulangan untuk kolom. Pertama, jika kita klik Edit Rebar lalu memilih salah satu kolom, kita akan bisa melihat bagaimana breakdown dari tulangan kolom tersebut. Selanjutnya, jika kita klik pada Rebar 3D, kita bisa melihat bahwa sebenarnya untuk penjangkaran ke dalam pondasi sudah dilakukan otomatis oleh software. Adapun perhitungan tulangan untuk kolom dimulai dari paling bawah, yaitu penjangkaran ke dalam pondasi, sampai pada setengah dari lantai berikutnya, karena terdapat overlap yang akan dipakai untuk lantai berikutnya. Sehingga untuk level 1, volume kolom ataupun 3D-nya hanya terlihat setengah lantai saja. Kita bisa mematikan bagian ini
untuk kemudian melihat dengan lebih jelas bahwa sebenarnya tulangan kolom untuk level 1 dimulai dari setengah kolom level 1 sampai pada tengah lantai kolom berikutnya. Sehingga dengan logika yang sama, untuk kolom lantai 3 hanya memiliki volume setengahnya saja, karena setengah bawahnya masuk ke volume di bawahnya. Adapun kita bisa menggunakan rebar layout lalu memilih salah satu kolom untuk kemudian melihat bagaimana susunannya secara elevasi. Di sini kita bisa memunculkan lap length ataupun display lap, yaitu informasi posisi overlapnya. TRB akan memberikan overlap pada setiap lantai kolom. Dan posisinya adalah di bagian tengah sesuai dengan settingan di calculation rule. Gambar ini bisa di-save ke DXF dan kemudian diedit kembali di DWG Processing Software seperti AutoCAD ataupun software lainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemodelan tulangan untuk balok. Pertama-tama, di lantai basement floor ini, kita akan melakukan pemodelan dengan salah satu metode yang dinamakan dengan side label. Metode side label ini cocok digunakan jika kita menerima gambar di mana nama-nama dari balok tidak dipisah berdasarkan tulangan yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak bisa membuat suatu tabel di mana kita bisa mengatakan bahwa nama balok sekian memiliki tulangan yang berbeda dengan balok yang lain. Di sini kita bisa masuk ke elemen beam, lalu kita masuk ke menu draw. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu tulangan untuk TB1 dan TB2. Di sini, TB1 dan TB2 memiliki tulangan yang berbeda dengan diameter 19 dan sengkang diameter 13. Untuk melakukan penulangan dengan side label, pertama-tama kita perlu memaksa TRB untuk melakukan pembacaan support lagi. Support yang dimaksud di sini adalah di dalam TRB, semua balok harus memiliki ujung-ujung tumpuannya, kecuali untuk balok cantilever. Agar bacaan tumpuannya benar, kita bisa menggunakan batch identify support agar pembacaan tumpuannya sesuai dengan yang seharusnya. Untuk demikian, kita bisa klik tombol batch di kiri atas, lalu kita pilih semua baloknya. Lalu di menu draw kita bisa klik batch identify support. Kita bisa lihat persilangan kuning pada balok akan berpindah tempat yang menandakan pembacaan support dilakukan kembali oleh TRB. Pertama-tama kita akan mengisi tulangan TB1 terlebih dahulu, di mana ini adalah tulangan TB1. Untuk menggunakan side label, kita bisa pastikan model kita sedang berada dalam tampilan top view. Kemudian kita memilih balok yang akan kita isi tulangannya. Di sini kita klik side label. Kemudian kita pilih balok yang akan kita isi tulangannya sampai muncul kotak seperti ini. Berikutnya kita bisa mengisi tulangan sesuai pada gambar, di mana tulangan atasnya adalah 6D19, 4D19, dan 6D19, sehingga kita bisa masukkan sesuai dengan tempatnya. Untuk pengetikan tulangan yang kedua dan seterusnya, jika tulangannya sama, kita cukup menginput jumlah tulangannya saja. Jadi kita bisa ketik 4 lalu tekan enter. Sedangkan untuk tulangan bawah menggunakan ukuran yang sama. Sehingga kita bisa langsung memasukkan angka jumlah tulangannya. Dengan demikian kita sudah melakukan penulangan untuk bentangan pertama. Namun untuk bagian sengkang belum kita masukkan. Untuk bagian sengkang, kita bisa isi di bagian tabel di bawah dengan menarik tabel ke sebelah kanan. Di sini terdapat sengkang D13 jarak 125 dan D13 jarak 200 di lapangan. Input untuk sengkang balok dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti dengan format pada kolom. Jadi di bagian link, di baris pertama yang menandakan bentangan pertama,
kita bisa masukkan D13 jarak 125 garis miring 200 sesuai dengan gambar. Kemudian, untuk mengcopy tulangan ke tempat lain, kita bisa melakukan blok seperti ini. Kemudian kita tarik dengan mengklik titik hitam di bagian kanan bawah. Dengan cara seperti ini, maka kita sudah selesai melakukan penulangan untuk balok TB1. Namun, cara site label ini hanya berlaku untuk penulangan balok per balok, sehingga untuk balok TB1 lainnya belum terisi dengan tulangan. Untuk mengcopy tulangan ini ke TB1 yang lain, kita bisa klik select, lalu memilih balok yang sudah kita isi. Kemudian, kita bisa masuk ke menu draw, lalu klik apply to other beam, lalu memilih TB1 yang lainnya. Memilih TB1 yang lainnya bisa menggunakan tombol batch, kemudian memilih TB1. Setelah TB1 semua terpilih, kita bisa klik kanan untuk mengkonfirmasi dan melakukan pengisian untuk semua balok atau all beams. Dengan cara seperti ini, kita bisa melihat bahwa balok tersebut sudah diisi tulangannya ke tempat yang lainnya. Adapun berikutnya adalah kita ingin melakukan site label untuk balok TB2. Kita bisa klik site label lalu memilih balok TB2 dan melakukan pengisian tulangan dengan cara yang sama. Namun, pada kasus ini, kita bisa melihat bahwa di bagian kiri tidak ada tempat untuk mengisi tulangannya. Hal ini dikarenakan pondasi tipe RAF masih belum bisa diidentifikasi sebagai support secara otomatis oleh TRB. Sehingga, supaya support ini muncul, kita memerlukan sebuah tumpuan bohongan atau yang kita sebut dengan dummy support yang harus kita tambahkan di bagian ujung balok ini. Dummy support ini bisa kita buat dengan suatu balok dummy yang ukurannya lebih besar dan yang akan kita hapus setelah kita selesai identifikasi supportnya. Pertama, saya akan close tabel site label ini dan menambahkan sebuah tipe rectangular beam baru yang saya akan namakan sebagai beam dummy. Kemudian, saya akan membuat tipe beam dummy ini memiliki ukuran yang sangat besar, misalnya baloknya 1 meter x 1 meter. Kemudian, saya akan gambarkan dengan rectangle. Di sini, saya akan gambarkan di bagian tepi dari RAF dan menggunakan F4 untuk penggambaran dari as. Kemudian, kita bisa lakukan batch untuk semua balok dan meminta TRB untuk membaca ulang support dengan batch identify support. Setelah cara ini, kita bisa kemudian menghapus beam dummy ini. Maka kita lakukan batch select kembali untuk beam dummy ini. Kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard. Perbedaan efek dari beam dummy ini terdapat pada site label untuk TB2. Ketika kita lakukan site label TB2 kembali, kita bisa mengisi top left supportnya yang sebelumnya tidak bisa diisi. Di sini kita tinggal memasukkan tulangan 3D19 dan 4D19 untuk bagian bawah. Kemudian, untuk bagian sengkangnya, kita bisa memasukkan D13 jarak 150 dan 250 di bagian lapangannya. Dengan cara yang sama, kemudian kita bisa melakukan copy terhadap balok-balok TB2 lainnya. Sehingga kita klik apply to other beam, kemudian kita gunakan batch untuk memilih TB2 yang lain.
Di sini kita konfirmasi dengan klik kanan, All Beams, dan klik OK. Maka tulangan sudah di-copy ke fondasi TB2 lainnya. Cara demikian sangat efektif jika kita ingin melakukan tulangan per tipe ataupun per bentang sesuai dengan kondisi pada project. Namun di sisi lain, ketika kita memiliki suatu beam schedule atau beam yang sangat banyak, tentunya site label akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga cara kedua untuk penulangannya adalah dengan beam schedule. Metode beam schedule cocok digunakan jika penamaan balok sudah dipisahkan berdasarkan tulangan yang ada di dalamnya. Metode beam schedule ini bisa kita masukkan secara manual atau menggunakan Excel. Sebagai contoh, kita akan melakukan penulangan untuk lantai level 1. Pada lantai level 1, kita bisa lihat terdapat balok B1 sampai G4 dan juga balok balkon. Di sini kita akan mengisi tulangannya menggunakan beam schedule. Beam schedule ini akan kita ambil dari file Excel. Pertama-tama, kita klik menu Draw, lalu klik Identify Excel. Kemudian kita akan memilih file Excel di folder Training. Nama filenya adalah Beam Rebar Table. File Excel ini terdiri dari 2 sheet, sehingga kita akan ganti ke sheet typical. Pembuatan penulangan ini terkadang perlu kita tulis manual dari gambar yang kita terima. Misalkan ketika kita memiliki detail seperti ini, maka kita akan mencatat detail tersebut ke dalam Excel. Setelah kita isi tulangannya di dalam Excel, kita simpan dan kita import ke dalam TRB. Di sini kita akan mencocokkan judul dari baris pertama sesuai dengan isi detail data di bawahnya. Kita lakukan double klik, lalu kita pilih penamaan sesuai dengan tipe data yang ada di bagian bawah. Untuk bagian top bar dan bottom bar, di sini kita akan memilih di dalam top bar, kemudian lapisan pertama atau first layer. Kemudian kita cocokkan sesuai dengan posisi dari tulangan tersebut. Sedangkan untuk bottom bar, kita pilih first layer sesuai dengan posisi dari tulangannya juga. Di dalam pilihan ini terdapat second dan third layer yang bisa kita gunakan jika penulisan di dalam Excel kita bagi per lapisan. Namun karena Excel ini disusun dalam satu lapisan, maka kita cukup memilih untuk first layer-nya saja. Untuk links, kita bisa memilih di dalam links untuk komponen link, di mana link yang dimaksud di sini adalah sengkang untuk lapangan. Kemudian, untuk sengkang kiri dan kanan, kita bisa memilih left dan right densified. Untuk bagian legs, ini kita bisa pilih di dalam links, kemudian legs, dan sidebar bisa kita pilih untuk sidebar. Hooks tidak bisa dibaca menggunakan Identify Schedule, sehingga akan kita pilih kolomnya dan kita delete kolomnya. Sedangkan untuk row kedua, tidak perlu kita gunakan lagi, sehingga akan kita delete row. Di sini, kita juga bisa menentukan data ini apakah dipakai untuk semua lantai atau beberapa lantai saja. Dalam kasus ini, karena B1 sampai G4 digunakan di lantai 1 sampai lantai 3, maka kita akan klik Floor to Generate, kemudian memilih untuk menggunakan ini sampai ke lantai 3. Hal ini bertujuan agar tulangan B1 sampai G4 tetap bisa terbaca jika ada baloknya di lantai lainnya. Kemudian kita klik Preview, dan kita bisa melihat bahwa data sudah masuk ke dalam TRB dengan format seperti ini. Di sini kita perlu memastikan left, middle, dan right untuk top bar dan bottom bar, serta untuk links terisi dengan benar. Jika ada salah satu kolom yang tidak benar,
maka kemungkinan besar penamaan judul di Identify Schedule ini masih salah, sehingga kita perlu mengganti judulnya. Di sini kita bisa klik Generate in Beam Schedule karena penamaan ini sudah sesuai dengan tempatnya. Kita klik Generate in Beam Schedule, lalu kita klik Yes. Dengan cara seperti ini, kita sudah mentransfer data dari Excel ke dalam database di dalam TRB untuk komponen tulangan balok. Kita bisa lihat di baris biru, ini adalah tipe dari baloknya, sedangkan baris putih adalah bentangan dari baloknya. Kita bisa menutup tabel ini dengan klik OK di kanan bawah, kemudian tabel Identify ini bisa kita klik Close. Kita bisa melihat di dalam level 1, kita memiliki beberapa jenis balok dengan bentang yang berbeda-beda. Untuk membuka kembali Beam Schedule, kita bisa klik Beam Schedule. Di sini kita bisa melihat data tulangan baru disediakan untuk bentangan pertama. Sehingga jika software menemukan B1 untuk bentangan kedua dan seterusnya, atau B1 yang lebih dari satu bentang, maka ada kemungkinan bahwa bentangan tersebut akan kosong. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu menambahkan data tulangan untuk bentangan lainnya juga. Penentuan bentangan lain ditentukan dari jumlah bentang terbanyak yang ada di dalam model tersebut. Sebagai contoh, jika misalkan kita memiliki balok ini, di mana ini adalah balok G2, maka kemungkinan besar balok G2 memiliki 4 bentang, karena dibatasi oleh 3 kolom di tengah dan 2 kolom di bagian ujungnya. Pertama, kita akan coba melakukan Batch Identify Support untuk level 1. Di sini kita akan blok untuk semua baloknya, lalu kita klik Batch Identify Support. Hal yang sama bisa kita lakukan juga untuk level 2 dan level 3. Hal ini bertujuan agar pembacaan bentangnya sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan pemodelan yang sudah kita buat. Kemudian, jika kita lihat di dalam project ini, bentang terpanjang yang mungkin terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dikarenakan tidak ada balok cantilever dan balok yang menerus paling panjang hanya bisa sepanjang 8 bentang karena ketersediaan kolomnya hanya ada 9. Di sini kita bisa masuk ke Beam Schedule, lalu memperbanyak data bentang ini dengan klik tombol copy di bagian bawah. Perlu diperhatikan, kursor kita perlu berada di baris putih sebelum melakukan copy. Dengan cara seperti ini, kita memberitahu software jika ada B1 bentang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, mohon gunakan data yang sesuai ada pada baris ini, di mana data ini juga bisa berbeda dibandingkan dengan data di bentang pertama. Namun pada kasus ini, untuk semua B1 di semua bentang memiliki tulangan yang sama, sehingga tidak akan kita ubah untuk angkanya. Jika B1 yang ditemukan hanya memiliki 4 bentang, maka software akan otomatis tidak membaca bentang berikutnya. Sehingga pada umumnya, pembuatan bentang ini bisa kita buat lebih banyak atau sama dengan bentang terpanjang yang mungkin terjadi pada proyek yang sedang kita kerjakan. Di sini kita bisa copy untuk semua baris warna putihnya sampai mencapai bentangan nomor 8 atau lebih. Jika sudah di-copy seperti ini, kita tinggal memasukkan data tulangan dengan klik Sync Beam Info, lalu klik OK. Melakukan Sync Beam Info akan mencocokkan tipe balok tersebut dari Beam Schedule ke dalam model. Sehingga, selama ada balok dengan nama yang sama, walaupun layoutnya berbeda, atau posisinya berbeda dan panjangnya berbeda,
penulangan tetap bisa dilakukan. Metode beam schedule ini jauh lebih cepat dibandingkan site label, namun tentunya kita perlu memiliki nama balok yang sudah dibedakan berdasarkan tulangannya. Setelah sinkronisasi sukses, kita bisa klik OK, lalu menutup beam schedule ini dengan tombol OK di kanan bawah. Dan jika kita klik select dan memilih balok ini, bisa kita perhatikan di dalamnya sudah terdapat tulangannya. Dan ini juga sama terjadi untuk level-level lainnya di antara level 1 sampai level 3. Dikarenakan ketika identifikasi Excel, kita sudah memilih bahwa schedule ini akan dipakai untuk lantai 1 sampai lantai 3. Di dalam beam schedule, kita juga bisa melihat data ini dipakai untuk lantai berapa melalui baris biru dengan tulisan nama zona ini. Dengan cara ini, kita sudah selesai melakukan pemodelan untuk bagian balok. Kita juga bisa mencoba untuk menghitung balok ini dengan blok, klik kanan, lalu kita calculate selected entity. Calculate selected entity juga bisa dilakukan melalui menu quantity. Jika kita lihat pada salah satu tipe balok, lalu kita buka 3D rebar-nya, maka di sini kita bisa melihat bahwasanya ini penulangan yang sudah diisi di dalam software TRB. Kita bisa melihat di bagian tumpuan, sengkangnya lebih rapat daripada di bagian lapangan, dan sudah ada overlap otomatis sesuai dengan rules yang ada di calculation rules. Adapun kita tetap bisa membuka edit rebar-nya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan rebar layout untuk melihat susunan tulangannya dari samping, dan bisa kita ganti untuk melihat susunan tulangan dari atas. Di dalam TRB, terdapat perbedaan antara balok yang dimodelkan secara menerus dan dengan balok yang dimodelkan secara terpisah. Seperti contohnya, untuk balok ini, di mana balok grid 12 ini bernama G1 dengan tulangan diameter 22. Sedangkan untuk balok di atasnya juga bertulangan diameter 22, namun memiliki nama dan ukuran yang berbeda. Dikarenakan kita menggunakan identifikasi di dalam TAS atau penggambaran manual, maka kita tidak bisa secara default menggabungkan dua balok ini. Dan kita bisa lihat perbedaannya terdapat pada penjangkaran di dalam kolom, di mana kedua balok melakukan penjangkaran secara terpisah. Walaupun diameternya sama dan bisa diteruskan karena tulangannya masih di bawah 12 meter. Untuk menyambung tulangannya, kita bisa menggabungkan ketiga balok ini menjadi satu balok yang continuous, supaya tulangan yang bisa diteruskan akan diteruskan secara otomatis, dan tulangan yang tidak bisa diteruskan akan ditekuk secara otomatis. Caranya, kita bisa klik select, lalu melakukan blok pada balok ini, lalu kita masuk ke Draw dan klik Merge Element and Entity. Di sini kita tetap klik Yes, dengan memastikan Merge Continuous Straight and Arc Beam. Di sini kita tetap pilih Yes, supaya ukuran dari balok-balok tetap dipertahankan. Ketika kita melakukan Merge Element and Entity, perhatikan bahwa nama baloknya berubah. Namun dengan cara seperti ini, jika kita lakukan perhitungan kembali untuk balok ini saja, dan kita lihat rebar 3D-nya, maka kita bisa lihat penampilan rebar 3D-nya akan digabung untuk semua bentang ini, walaupun tipenya berbeda dan ukurannya berbeda. Sehingga Merge Element and Entity bisa kita gunakan untuk menyambungkan tulangan antara dua balok yang tipenya berbeda.
Selanjutnya, kita akan melakukan penulangan untuk pelat. Penulangan untuk pelat bisa kita lakukan dari elemen slab, lalu slab main bar. Kita akan mulai menulangkan pelat dari level 1. Di sini, kita bisa lakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan di basement, yaitu klik, draw, dan parametric arrangement. Pertama, kita akan mengisi tulangan sesuai dengan tipenya, yaitu S1, di mana S1 menggunakan diameter 10, jarak 350 di bagian horizontal dan 250 di bagian vertikal. Di sini kita bisa klik S1, lalu mengisi tulangannya sesuai dengan gambar. Perlu diingat, tulangan ini bukanlah tulangan vertikal atau horizontal, melainkan sejajar dengan sisi panjang atau sisi pendek. Dengan tulangan vertikal di sini adalah sisi yang pendek. Kita kemudian bisa klik pada komponen lain, misalnya S3, untuk kemudian melakukan pengisian tulangannya kembali dengan diameter 13 jarak 200. Kemudian kita bisa klik pada S2, kemudian mengisi tulangannya sesuai dengan gambar. Tulangan S2 memiliki detail tulangan seperti ini, di mana terdapat tulangan ekstra tambahan di bagian tumpuannya dan di bagian lapangan. Di sini kita akan klik menggunakan tipe yang kedua, yaitu tipe warna oranye, untuk bisa melakukan pemodelan tulangan yang sama. Di sini juga terdapat tipe lain, misalnya tipe warna hijau, di mana ini adalah penulangan pelat satu arah, di mana tulangan ekstra hanya terdapat pada bagian sisi pendek. Di sini pastikan kita sedang memilih S2, lalu kita klik pada gambar warna oranye, dan melakukan pengisian tulangan sesuai pada gambar. Perhatikan, ketika kita mengisi satu tulangan, secara otomatis tulangan seberangnya juga akan terisi. Jika tulangan seberangnya punya tulangan yang berbeda atau kosong, maka bisa diedit kembali. Perlu diingat, garis warna ungu adalah tulangan atas, dan garis warna kuning adalah tulangan bawah. Di sini kita lihat bahwa ini ada tambahan tulangan untuk tulangan menerus bagian bawah di dalam lapangan, sehingga kita masukkan di garis berwarna kuning yang menerus atau lebih panjang. Kita bisa lihat ketika kita mengisi tulangan ini, secara otomatis tulangan ekstra warna kuning bagian bawah juga terisi, sedangkan di gambar tidak diminta. Maka tulangan ini bisa kita hapus, lalu kita tekan Enter. Berikutnya kita juga bisa melihat tidak ada tulangan atas untuk daerah lapangan. Sehingga kita cukup mengisi untuk bagian ekstra tulangan bagian atasnya di bagian tumpuan. Kemudian menghapus tulangan menerus untuk yang warna ungu atau top barnya. Setelah selesai melakukan penulangan seperti ini, kita bisa klik Generate Rebar and Rebar Content untuk kemudian meminta softwarenya melakukan detailing dan penyusunan tulangan secara otomatis di bagian pelat. Cara parametric arrangement ini berlaku per lantai, sehingga ketika kita masuk ke level 2, kita perlu melakukan tulangannya kembali walaupun tipenya sama. Untuk cara yang lebih cepat, kita bisa mengcopy parametric arrangement ini yang sudah kita buat ke lantai lain. Caranya, kita bisa klik copy to other floor, lalu kita pilih ke level 2 dan level 3. Setelah itu, jika kita perhatikan atau masuk ke level 2 dan kita klik parametric arrangement, kita akan melihat bahwa data tulangan yang sudah kita masukkan sudah terduplikasi.
Maka berikutnya tinggal kita klik Generate Rebar and Rebar Content. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan penulangan untuk pelat. Namun jika kita perhatikan, di gambar lantai tipikal, kita bisa sebenarnya melihat terdapat sebuah drop di bagian toilet, di mana ini juga turun dan harus kita turunkan karena memiliki detailing tulangan yang berbeda. Di sini, saya akan contohkan di lantai 3. Pertama, kita akan memasukkan gambar terlebih dahulu dari menu Identify, Drawing Manager, Add Drawing. Kemudian, kita pilih untuk gambar Structure Drawing, Typical Structure Plan. Lalu kita double klik untuk gambar yang sudah kita masukkan. Di sini kita klik Relocate, lalu memindahkan gambarnya ke posisi pada model. Kemudian, kita bisa melakukan pemisahan untuk bagian toilet ini, sesuai dengan garis yang sudah digambarkan. Untuk memisahkan toilet, kita bisa masuk ke slab, kemudian memilih kedua bagian pelat yang ingin kita turunkan. Lalu kita klik kanan split, lalu melakukan penggambaran sesuai dengan garis yang sudah diberikan. Garis yang digambarkan tidak perlu penuh, karena software secara otomatis bisa memanjangkan garis split ini. Jika sudah selesai, bisa kita klik kanan. Lalu kita klik kanan sekali lagi, dan kita bisa melihat bahwa pelatnya sudah terpisah. Kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk toilet di sebelah kanan. Penggambaran lebih akurat bisa dengan menghidupkan tombol ortogonal. Kita klik kanan, lalu klik kanan sekali lagi, sampai bagian pelat di depan ini sudah terpotong dengan sempurna. Kemudian kita akan menurunkan pelat ini sebesar 100 mili. Kita bisa lakukan hal ini dengan memilih kedua pelat, kita klik select, kita klik draw, lalu kita pilih kedua pelat ini dan kita turunkan top elevation-nya. Di sini kita akan tambahkan floor bottom elevation dikurangi dengan 0,1. Yang artinya pelat ini turun 0,1 dari elevasi lantai. Jika kita lihat secara 3 dimensi, maka kita bisa melihat balok ini mengalami penurunan. Namun di bagian bawah kita juga bisa lihat bahwa penurunan ini terputus di bagian pertemuannya. Untuk beberapa kasus di mana pelat memiliki sambungan atau penebalan di bagian bawah, kita bisa buat penebalannya menggunakan set variable section. Caranya, kita bisa melakukan select pada kedua pelat ini yang sudah kita ubah elevasinya. Kemudian klik set variable section. Kita set all sides. Klik OK. Kemudian kita bisa menentukan sebanyak apa penebalan yang ingin kita lakukan. Contohnya, kita ingin menebalkan sepanjang 10 cm dan 45 derajat. Maka ketika kita klik OK, kita bisa melihat bahwa di bagian bawah sudah terdapat penebalan sesuai yang kita minta. Penulangan yang terjadi pada daerah drop ini juga akan sama sesuai dengan detailing badan betonnya. Misalkan kita bisa masuk ke slab main bar, lalu memilih
tulangan ini dan klik kanan lalu calculate selected entity. Kemudian, jika kita lihat secara 3 dimensi, maka kita bisa melihat pada daerah penurunan, software akan secara otomatis melakukan detailing, seperti melakukan pembengkokan pada tulangan bagian bawah atau penekukan pada tulangan bagian atas. Sampai di sini, kita sudah selesai melakukan pemodelan untuk semua tulangan yang ada di proyek ini. Selanjutnya, kita bisa lakukan perhitungan untuk seluruh model dari menu quantity, lalu calculate. Kita akan hitung semua lantai, dan kita akan menunggu perhitungannya sampai selesai. Setelah calculation succeeded, kita bisa kemudian membuka view quantity by kategori, lalu mencentang semua lantai, dan melihat cara penyajian untuk volume tulangan di sini. Untuk breakdown yang lebih jelas, kita bisa buka masing-masing di sub-elemen yang bisa kita pilih di sebelah kiri. Nama-nama di sini bisa kita matikan, set classification condition, lalu kita mematikan name. Perlu diingat, angka di sini adalah volume terpasang. Selain itu, kita juga bisa membuka modul report. Modul report bisa kita gunakan untuk memunculkan laporan di dalam software ini. Pertama, kita bisa klik rebar schedule untuk melihat breakdown edit rebar, namun untuk semua project. Di sini, kita bisa melihat nama elemennya ataupun posisi dari elemennya untuk setiap item yang ada di dalam model. Kita bisa mengganti halamannya dengan klik next di sini, kemudian melakukan filter untuk mematikan atau menghidupkan item yang kita inginkan atau tidak inginkan di dalam project ini. Kita juga bisa melihat summary yang lebih jelas dari rebar shape schedule, di mana perbedaannya adalah tidak terdapat keterangan mengenai posisi pemakaian tulangan ini. Selain itu, kita juga bisa klik pada rebar combination report untuk melihat bagaimana gabungan pemotongan tulangan dari batang 12 meter ini. Sampai kita mendapatkan waste ataupun sisa tulangan yang tidak bisa dipakai lagi. Kita juga bisa melihat berapa persen waste yang dihasilkan dari kombinasi pemotongan ini, di mana angka yang ada di waste length sudah tidak bisa dipakai lagi di item manapun yang tercentang di sebelah kiri. Kita juga bisa masuk ke rebar optimization report untuk kemudian melihat summary mengenai berapa jumlah batang tulangan yang diperlukan untuk setiap diameter dan mutu tulangan. Kita juga bisa melihat berapa berat totalnya, yaitu berat yang sudah termasuk dengan yang akan dibuang ataupun waste-nya. Demikian penjelasan mengenai pemodelan tulangan di dalam TRB.